Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Economic Challenges dan kita masih melihat bagaimana ekonomi Indonesia bergerak setelah 25 tahun reformasi. Saya ingin langsung bertanya ke Bang Faisal Basri. Bang Faisal, dalam peringatan 25 tahun ini Anda mengatakan juga bahwa ekonomi Indonesia itu masih dikuasai atau mungkin dominan oligarki. Maksudnya itu apa Bang Faisal? Ya, di masa Orde Baru itu sumber daya alam hampir seluruhnya dikuasai oleh negara, dikelola oleh BUMN. Oke. Ya, seluruh perusahaan minyak harus lewat Pertamina. Ya, bagi hasilnya 100%, mudah 100% ya. Jadi tidak ada yang keleleran begitu. Batu bara dikuasai oleh aneka tambang, nikel oleh aneka tambang, dan sebagainya, kecuali Freeport ya, kecuali Freeport. Sehingga penerimaan dari kekayaan negara kita itu masuk ke kas pemerintah lewat penerimaan negara, bukan pajak maupun penerimaan perpajakan. Anda bisa bayangkan nggak, Bung Leo, di masa Orde Baru itu tax ratio 21% pernah terjadi. 21%, sekarang di bawah 10%. Karena apa? Sebagian ya, atau makin besar porsi kekayaan negara ini dikelola oleh swasta. Dalam banyak hal swasta lebih dominan. Batu bara swasta lebih dominan ya. Saat ini ya. Nikel swasta lebih dominan, dan banyak lagi lah ya. Nah, siapa yang siapa yang punya akses kepada sumber daya alam ini? Yang dekat dengan kekuasaan atau kekuasaan itu sendiri? Nah, jadi bahkan sekarang lebih parah lagi. Kalau dulu kan KKN ya, kolusi, nepotisme. Sekarang lebih parah lagi bentuknya, dalam bentuk apa? Kalau dulu konflik kepentingan, sekarang kelindahan kepentingan. Tidak pernah dalam sejarah Republik Indonesia terjadi seperti sekarang, di mana penguasa dan pengusaha di dalam satu badan itu. Nah, mereka lah yang mengeruk, membuat kebijakan-kebijakan untuk diri mereka sendiri. Contohnya teramat banyak ya, amat banyak, saking banyaknya gitu, susah disebutkan satu demi satu gitu, yang mengakibatkan ketimpangan semakin menjadi-jadi tadi ya. Kemudian muncullah apa yang disebut oligarki itu, pengganti dari konglomerasi. Kalau dulu kan konglomerasi namanya. Bang Faisal, oligarki adalah kekuasaan dan pengusaha itu segelintir, tidak bisa dibedakan satu sama lain, dan mereka lah yang mengendalikan negara, bikin kebijakan, bikin undang-undang untuk dirinya sendiri. Inilah yang terjadi sekarang.